Timnas U17 Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Tajikistan setelah gol Mirza Firjatullah dibalas Zarif. Timnas U17 Indonesia sedang menghadapi Tajikistan di laga pertama Piala Kemerdekaan 2025 Selasa. Pelatih Nova Arianto menurunkan Mateo Bakker dan Eizar Tanjung, dua pemain yang dididik sepak bola Australia, sebagai starter. Bakker bermain di lini belakang bersama Putu Panji, dan Eizar bermain di lini tengah. Garuda Muda bermain dengan lambat, terlihat dari penguasaan bola Turkmenistan pada awal laga. Negara Asia Tengah itu bahkan sempat mencetak gol, tetapi dianulir offside. Indonesia masih mengandalkan lemparan jauh Fabio Aska sebagai sumber serangan, tetapi hujan deras mengganggu trajektori bola. Evandra Florasta CS baru mengendalikan permainan pada pertengahan babak. Sedikit demi sedikit Indonesia bisa mendekati gawang lawan, hingga gol tercipta pada menit ke-34. Sebuah umpan silang Fadli Alberto mengarah tepat ke kepala Mirza Firjatullah. Sang striker mengakali garis pertahanan lawan untuk berada dalam posisi onside dan menanduk dengan telak. Sayangnya keunggulan Indonesia hanya berlangsung sekejap. Tim tamu besutan Marco Ragini langsung merespons 3 menit kemudian. Sebuah cutback tak bisa diantisipasi bek Garuda Muda dengan pemain bernama Zarif tiba dari lini kedua untuk menyambar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Ole Romen tidak membela Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday September 2025. Ole mengalami cedera dalam laga Piala Presiden ketika Oxford United menghadapi Arema FC. Tackle Paulinho Mocelin memaksa Ole harus beristirahat panjang. Erick sudah berkomunikasi dengan tim kedokteran Oxford dan Timnas Indonesia soal cedera yang dialami mantan pemain Utrecht tersebut. Ole Romen sudah cek dengan tim kedokteran Oxford lalu sekarang sedang konsultasi dengan tim kedokteran tim nasional di Belanda yaitu Leo salah satunya yang itu. Sepertinya sudah diputuskan Ole akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang, kata Erick. Erick tak mempermasalahkan cedera dan menganggapnya sebagai hal lumrah dalam sepak bola. Namun ada kebutuhan memainkan Ole dalam fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick belum bisa memastikan Ole akan fit pada laga yang berlangsung Oktober 2025. Namun ia yakin pemain 25 tahun itu bakal absen pada FIFA Matchday September. Indonesia rencananya akan menjalani laga FIFA Matchday pada September menghadapi Kuwait dan Lebanon sebagai persiapan menuju fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Oktober 2025. Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa striker FC Volendam di Eredivisie 2025-2026 Mauro Zijlstra akan diproyeksikan ke Timnas Indonesia U23 lebih dulu. Namun, Zijlstra juga berpeluang untuk menggantikan Ole Romen di Timnas Indonesia. Bomber Oxford United itu harus absen lama akibat cedera patah tulang. PSSI sedang memproses naturalisasi Zijlstra. Perpindahan kewarganegaraan pemain berusia 20 tahun itu diperkirakan dapat rampung sebelum September 2025. Dengan begitu, Zijlstra bisa membela Timnas Indonesia U23 yang akan menjadi tuan rumah grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo, Jawa Timur, pada 39 September 2025. Jika memesona bersama Timnas Indonesia U23, tidak menutup kemungkinan Zijlstra promosi ke Timnas Senior yang akan berkancah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025. Zijlstra baru mendapatkan kontrak profesional pertamanya bersama FC Volendam. Pemain keturunan Bandung, Jawa Barat, itu juga didaftarkan untuk bermain di Eredivisie pada musim depan. Ketika membela FC Volendam U21 pada 2024-2025, Zijlstra merangkum 17 gol dan 7 assist dalam 21 penampilan di Liga Belanda U21. Pemuda kelahiran Zaandam, Belanda pada 9 November 2004 itu sempat tampil 6 kali di kasta kedua Liga Belanda. Rumor mengenai pengumuman 3 pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia semakin hangat dibicarakan jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika kabar ini terbukti benar, lini serang skuad Garuda dipastikan akan semakin menakutkan. 3 pemain yang akan segera diumumkan adalah Miliano Jonathans, Mauro Zijlstra, dan Adrian Wibowo.
Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat mengungkapkan bahwa proses naturalisasi 3 pemain ini sudah memasuki tahap yang cukup serius. Bahkan, dia menyebutkan bahwa 2 pemain sudah sepakat untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Ada 2 tambahan pemain naturalisasi yang sedang kami seriuskan. Dan sepertinya, dua-duanya sudah komitmen untuk bergabung, ujar Erick Thohir. Erick juga menambahkan bahwa kebutuhan utama Timnas Indonesia saat ini ada di lini depan, karena posisi bek sudah cukup terisi dengan baik. Kehadiran Miliano Jonathans dan Adrian Wibowo, yang dikenal dengan kemampuan luar biasa di sektor sayap kanan, tentunya akan semakin memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Kedua pemain ini dikenal sangat piawai dalam membuka ruang dan menciptakan peluang dari sisi sayap. Dengan bergabungnya ketiga pemain ini, Timnas Indonesia diharapkan bisa semakin kompetitif dan menghadirkan ancaman yang lebih besar di kualifikasi Piala Dunia dan turnamen internasional lainnya. Bek Timnas Indonesia, Maes Hilgers, tengah menjadi sorotan menjelang bursa transfer musim panas 2025. Dikutip dari media Melanja Twente Inside, menurut agennya, sejumlah klub dari Spanyol dan Italia telah menunjukkan ketertarikan kuat terhadap Hilgers sejak musim dingin lalu. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perkembangan terkait masa depan pemain internasional Indonesia itu terlihat cukup misterius. Hilgers tiba-tiba absen dalam skuad FC Twente saat menghadapi PEC Zwolle minggu lalu, yang memicu spekulasi soal proses transfernya. Sebuah pesan di platform X mengabarkan bahwa Hilgers sedang dalam perjalanan menuju klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace. Lebih lanjut, disebutkan bahwa kesepakatan terkait persyaratan pribadi antara Maes Hilgers dan Crystal Palace telah tercapai. Meski ada minat dari klub-klub Spanyol dan Italia, kabarnya Crystal Palace kini menjadi kandidat terdepan dalam perburuan pemain berposisi bek tengah itu. Wes Groningen, sumber berita yang cukup terpercaya, juga mengonfirmasi bahwa Crystal Palace memimpin dalam negosiasi. Kontrak Maes Hilgers bersama FC Twente masih berlaku hingga 1 Juli 2026, sehingga transfer di musim panas ini menjadi peluang terakhir klub untuk mendapat biaya transfer yang signifikan. Saat ini, nilai pasar Hilgers diperkirakan mencapai 6,5 juta euro atau setara 122,8 miliar. Namun belum jelas apakah Crystal Palace bersedia memenuhi harga tersebut. Para penggemar FC Twente dan Timnas Indonesia tentu sangat menantikan kelanjutan kabar transfer Maes Hilgers dalam waktu dekat. Sinyal positif datang dari Eropa, di mana striker klub Serie A Bologna, Thijs Dallinga, menjadi sorotan PSSI. Setelah Dallinga dikabarkan menghindari pertanyaan seputar kemungkinan membela timnas Belanda, rumor mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya kembali menguat. Dalam sebuah wawancara, Dallinga secara terbuka menyatakan fokusnya saat ini hanya pada penampilan bersama klubnya. Sikap ini direspons oleh publik dan diyakini menjadi celah bagi PSSI untuk mendekatinya. Dallinga dinilai bisa menjadi solusi untuk lini serang timnas Indonesia, terutama setelah cedera yang dialami penyerang andalan Ole Romain. Jika proses naturalisasi ini terwujud, Dallinga berpotensi besar memecahkan rekor sebagai pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. Dengan nilai pasar yang ditaksir mencapai 208,58 miliar, kualitas dan pengalamannya bermain di liga-liga top Eropa seperti Ligue 1 dan Serie A menjadi daya tarik utama. PSSI berharap kehadiran Dallinga dapat meningkatkan kekuatan dan kedalaman skuad timnas Indonesia di level Asia. Kualitas dan naluri mencetak golnya dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dua pemain berdarah Belanda, Jan Maatsen dan Jairo Riedewald, tiba-tiba mengunggah berkas naturalisasi mereka ke media sosial. Tanpa banyak rumor, proses keduanya ternyata sudah tuntas, dan kini mereka resmi menjadi warga negara Indonesia. Langkah ini bukan hanya mengejutkan publik, tapi juga menjadi sinyal kuat bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami babak baru yang sangat serius dalam membangun kekuatan tim nasional, dikutip dari akun YouTube Garuda Spets. Strategi berani ini datang di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang gencar membangun kekuatan timnas Garuda melalui pendekatan naturalisasi. Namun, naturalisasi Jan Maatsen dan Jairo Riedewald ini bisa dibilang sebagai lompatan besar yang melampaui ekspektasi siapapun. Tanpa banyak bocoran, semua berkas mereka telah rampung dan sudah resmi ditandatangani oleh Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden terpilih, Prabowo Subianto, pada 11 Agustus 2025.